Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anjarwati dari kelompok 11 yang akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Dinda Septi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan subbab korelasi berganda. Jika R kecil disebut koefisien korelasi, maka R besar disebut koefisien korelasi berganda atau multiple coefficient of correlation untuk mengukur kuatnya hubungan antara X2, X3, dan seterusnya sampai Xk secara bersama-sama terhadap Y. Dalam praktik R kuadrat lebih penting daripada R, sebab R kuadrat dapat secara langsung mengetahui besarnya presentasi sumbangan X2, X3, dan seterusnya sampai Xk terhadap variasi naik turunnya Y secara bersama-sama. Yang selanjutnya D, koefisien determinasi yang disesuaikan atau anjung tes R kuadrat. R kuadrat memiliki fungsi yang menaik dari variabel-variabel bebas yang mencangkup dalam persamaan regresi linier berganda. Semakin banyak variabel yang tercangkup dalam model, maka fungsi semakin menaik. Itu artinya semakin besar nilai R kuadrat tersebut. Jadi, setiap penambahan variabel bebas itu memperbesar R kuadratnya. Ingat rumus R kuadrat, yaitu R kuadrat sama dengan JKR per JKT sama dengan JKT dikurangi JKS per JKT sama dengan 1 dikurangi JKS per JKT. Yang artinya R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma EI kuadrat per sigma YI kuadrat. Perhatikan bahwa sigma YI kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi Y dikuadratkan, tidak bergantung pada banyaknya variabel dalam model regresi. Jadi, berapapun jumlah variabel pada model regresi tidak mempengaruhi nilai sigma Y1 kuadrat. Tetapi JKS sama dengan sigma EI kuadrat jelas tergantung pada banyaknya variabel bebas di dalam model regresi sigma EI kuadrat. Memang bergantung pada variabel bebasnya. Semakin banyak variabel bebasnya, sigma EI kuadrat semakin kecil, berarti R kuadrat semakin besar. Berdasarkan teori ekonomi, ternyata R kuadrat tinggi menggunakan suatu model regresi untuk meramalkan variabel tak bebas. Definisi suatu alternatif dari R kuadrat. Rata-rata R kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat per N dikurangi K per sigma YI kuadrat per N dikurangi I. R kuadrat itu merupakan R kuadrat yang disesuaikan. Jika sesuai berarti R kuadratnya sudah sesuai dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercangkup di dalam perhitungan rata-rata R kuadrat. Jadi, rata-rata R kuadrat dan R kuadrat saling berhubungan jika disubstitusikan sebagai berikut. Rata-rata R kuadrat sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat tutup kurung N kurangi 1 per N dikurangi K. Dari rumus tersebut jelas bahwa kalau K lebih besar dari 1,
maka rata-rata R kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Bila variabel bebasnya bertambah, rata-rata R kuadrat dan R kuadrat akan meningkat juga, tetapi peningkatan rata-rata R kuadrat lebih kecil daripada R kuadrat. Rata-rata R kuadrat dapat positif atau negatif, walaupun R kuadrat selalu non-negatif. Jika R kuadrat negatif, nilainya dianggap 0, atau rata-rata R kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, YI sama dengan B1 ditambah B2 X2I plus B3 X3I, itu termasuk persamaan 7.38. Yang selanjutnya, ln YI sama dengan AI plus A kuadrat X2I ditambah A3 X3I, termasuk persamaan 7.39. Berdasarkan contoh ini, kita dapat melakukan perbandingan baik dengan menggunakan R kuadrat maupun rata-rata R kuadrat. Hal ini disebabkan karena suatu definisi R kuadrat mengukur presentasi sumbangan X terhadap variasi naik turunnya Y. Maka dari itu, pada persamaan YI, B1 plus B2 X2I plus B3 X3I, R kuadrat mengukur presentasi sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi atau naik turunnya Y. Sedangkan pada persamaan YI, B1 plus B2 X2I plus B3 X3I, R2 mengukur presentasi sumbangan X2 dan X3 terhadap variasi naik turunnya ln Y. Perlu diingat bahwa Y tidak sama dengan ln Y. Y menunjukkan perubahan mutlak dan ln Y menunjukkan perubahan relatif atau proporsional dalam Y.